صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, para anak-anak ustadz yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bosan-bosannya dan memang tidak pernah akan bosan. Mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalau nikmat dunia ini Bapak Ibu itu ada finishnya. Nikmat dunia itu ada habisnya. Tapi kalau nikmat amal, nikmat ibadah ini kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika orang-orang tua kami, anak-anak sekalian, ribut. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berjalan-jalan dengan seluruh bala tentaranya. Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi yang paling kaya raya, semuanya ada, sedang berjalan dengan seluruh bala tentaranya. Ada satu orang hamba Allah melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan yang luar biasa. Apa kata satu orang hamba Allah tadi? Subhanallah. Apa Bapak? Subhanallah. Datang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman, satu subhanallah ini lebih mulia daripada seluruh kerajaanku. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu subhanallah ini lebih baik, lebih utama dari seluruh kerajaanku. Satu orang hamba tadi bertanya, kenapa Nabi Sulaiman? Ini kerajaanku dunia, harta ini dunia, sekarang mobil itu dunia, rumah itu dunia, jabatan itu dunia, ada habisnya. Kalau kita yang dahuluan meninggalkan dia, atau dia yang dahuluan meninggalkan kita, nggak kekal dan abadi. Begitu kita meninggal dunia, berpindah milik menjadi miliknya ahli
waris. Ingat orang tua kami. Nabi sudah sebutkan Bapak Ibu. Yaqulu bunu Adam, banyak manusia mengucapkan mali, mali. Oh ini hartaku ini mobilku ini, rumahku ini, tokoku ini, ladangku ini, sawahku, hartaku, jabatanku. Ingat orang-orang tua tadi. Yang milik kita itu cuma 3. Selainnya belum tentu milik kita. Apa yang pertama? Yang sudah habis kita makan, itulah milik kita. Dari semenjak kecil dulu Bapak Ibu, yang sudah kita makan itulah harta kita, itulah milik kita. Yang pertama. Yang kedua, yang sudah lusuh kita pakai nih, dari kita kecil sampai hari ini, itulah milik kita, itulah harta kita. Yang terakhir, yang sudah kita gunakan untuk agama. Kira-kira orang-orang tua kami dari harta kita sudah berapa persen kita gunakan untuk agama? Coba tanya hati, tepuk dada, tanya hati Bapak Ibu. Dari harta kita selama hidup ini sudah berapa persen yang kita gunakan untuk agama? Itulah milik kita. Maka ada satu orang anak kecil nanya sama satu orang kakek. Kata anak kecil tadi, "Kek, anak kakek berapa?" "Oh, anak saya cuma 1. Kakek ini bohong. Kakek ini kan anaknya banyak. Lebih dari 7, 8 atau 9 orang. Kenapa kakek bilang anak kakek cuma 1? Iya. Memang anak kakek 8 nak. Anak kakek 8 cu. Tapi yang 7 tidak memberikan manfaat dunia dan akhirat. Gak satu gak sholat, yang satu suka maksiat, yang lainnya jauh daripada Allah. Itu ada tapi seperti gak ada. Begitu kita meninggal dunia, tidak memberikan manfaat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satulah anak kakek. Itu yang rajin sholat, rajin ibadah. Nanti yang doakan kakek ketika kakek kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata anak tadi, harta kakek berapa? Kayaknya cuma 50 juta lah. Harta kakek ini banyak. Kebun kakek lebar, tabungan kakek miliaran, kok cuma 50 juta? Iya nak. Setelah kakek hitung, kayaknya cuma 50 juta yang sudah kakek gunakan untuk agama. Itulah harta kakek. Itulah harta saya yang sudah digunakan untuk agama. Yang tinggal belum tentu. Kalau besok kita wafat, orang-orang tua kami itu berpindah milik menjadi miliknya ahli waris. Ya kalau ahli warisnya baik, soleh, taat, dia gunakan harta orang tuanya untuk sodako, untuk infak, untuk bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, ngalir pahala sama orang tuanya. Tapi na'udzubillah, orang tua tidak jarang kita saksikan bapak mamanya capek dari duit ngumpulkan harta, banting tulang sampai tulang dibanting, banting tulang sampai tulang dibanting, peras keringat sampai keringat diperas. Gak kenal hujan, gak kenal panas, gak kenal siang, gak kenal malam, ngumpulkan harta. Belum sempat nikmati sudah kembali kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, sudah capek tungkus lumus, belum sempat nikmati dipanggil Allah. Anaknya tidak soleh dan soleha. Ya Allah, dia gunakan harta yang dikumpul bapak mamanya tadi untuk maksiat, untuk mendurhakai Allah. Anaknya tertawa terbahak-bahak di atas bumi, sama kawan-kawannya, sambil mabuk, ketawa, tertawa terbahak-bahak. Anaknya di atas muka bumi,
bapak mamanya jerit di kubur hari ini karena digunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita muslimin, kalau hartaku ini fana, tapi satu subhanallah kekal sampai hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua kami mohon maaf Bapak Ibu, kita jangan sepilih dengan nikmat agama. Alah, gor sembahyang loh, sholat tuh nikmat paling besar itu, luar biasa itu orang-orang tua kami. Alah, gor sembahyang kok loh, sembahyang sholat tuh nikmat paling besar. Alah, gor puasa kok loh, kok puasa itu nikmat paling besar. Alah, gor jagung ngrungokke selawat loh, duduk dalam majelis itu nikmat paling besar. Ini kekal sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua kami sering saya sampaikan, berulang-ulang saya sampaikan, satu nikmat itu baru terasa kalau nikmat itu hilang dari diri kita. Perhatikan, satu nikmat itu akan terasa ketika nikmat itu hilang dari diri kita. Ketika dicabut Allah baru terasa, ya Allah. Kapan orang merasakan nikmatnya duduk dalam majelis, nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah ketika kembali kepada Allah Subhanahu. Ini bukan main-main orang-orang tua kami. Ini ceritakan Allah dalam Quran. Apa kata penghuni kubur? La'alli arji'u, ya Allah, aku pingin balik ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Hari ini penghuni kubur semuanya jerit. Yang sudah wafat hari semuanya jerit di kuburnya. Cuma kita nggak dengar, kita nggak ngerti, kita nggak paham. Semua penghuni kubur jerit. Apa kata mereka? Ini Allah yang ceritakan dalam Quran. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Ya Allah, balikkan aku hidup ya Allah. Dulu aku belum sempat sholat, belum taubat, sudah ku ambil nyawaku. Balikkan aku mau sholat ya Allah. Ya Allah, dulu aku Ramadan nggak puasa ya Allah, nggak ada uzur, aku belum sempat taubat, kau panggil nyawaku ya Allah, ku ambil nyawaku, balikkan aku mau puasa ya Allah. Ya Allah, dulu ya Allah di kampungku ada majelis selawat ya Allah, aku sekalipun nggak pernah duduk ya Allah. Ya Allah, aku belum sempat duduk, sudah kau panggil nyawaku ya Allah, balikkan ya Allah hidup, aku mau duduk dalam majelis ya Allah. Kala, sekali-kali tidak. Ibarat nasi sudah menjadi bubur orang-orang tua kami. Jangan menganggap alah, itu kan besok loh, besok gak ada yang tahu loh. Sehat kematian tidak mencari orang yang tua, kematian tidak mencari orang yang sakit, tetapi kematian mencari orang yang sudah tiba ajalnya. Berapa banyak orang yang sudah tua nggak wafat-wafat, sampai dicarikan berbagai macam nggak wafat-wafat, belum tiba ajalnya. Berapa banyak orang yang sakit sampai hidup sampai sekarang, tapi berapa banyak orang yang sehat walafiat, segar bugar, pagi masih sarapan bersama keluarga, masih tertawa dan bercanda bersama keluarga, sore hari keluarganya nangis karena dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti sering diulang-ulang orang-orang tua kami. Iya. Hati ini kalau nggak kita sering begini, duduk-duduk begini, kumpul-kumpul dengan orang soleh, dan dengarkan ceramah, lupa. Sifat manusia begitu. Kenapa kok bumi itu hebat orang itu? Tiap hari diiklankan, di HP diiklankan, di media sosial diiklankan, di televisi tiap hari 24 jam. Maka orang ingat. Kalau kita nggak sering-sering dengar, sering-sering bergabung dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pernah saya sampaikan orang-orang kami di beberapa majelis yang lalu, satu orang ulama memberikan misal, orang hidup di dunia ini seperti orang nyari kayu bakar di tengah hutan. Nyari kayu bakar kayak orang-orang dulu nyari kayu bakar di tengah hutan, masih banyak hutan, masih banyak binatang buas.
lagi nyari kayu bakar. Tiba-tiba datang harimau mau menerkam. Lari sekencang-kencangnya. Harimau datang mau menerkam. Lari. Kalau orang lagi ketakutan, kalau di kebun sawit, buri sawit nggak terasa dia. Nggak terasa yuk. Sampai wah baru berdarah habis gini. Iya kalau ketakutan, wah anak peduli jalan rata, kereta nggak ada lubang, siap baru rusak semua keretanya. Orang ketakutan begitu, wah anak peduli lari. Rupanya ada sumur tua orang tua. Sumur tua sudah tertimbun dengan rumput, nggak tahu masuk ke dalam sumur, bebas. Begitu masuk ke dalam sumur, di tengah sumur ada akar yang menggelantung di akar tersebut, menggantung di akar tersebut. Tengok ke atas, ya Allah, harimau sedang menanti. Kalau naik pasti diterkam. Mau turun ke bawah ditengok, ya Allah, ular berbisa di dasar sumur. Naik salah, turun pun salah. Naik ada harimau, siap merekam. Kalau turun ada ular yang berbisa siap mematuk. Tiba-tiba dilihatnya di sebelah kanan akar ada tikus hitam, sebelah kiri akar tikus putih. Dimakani akar tadi, krek sigi. Lama-lama jatuh. Ya Allah, munggah salah, medun salah, bertahan pun gak mungkin. Tiba-tiba orang-orang tua kami, ada satu ekor lebah terbang, dia teteskan madu di mulutnya, tes, manis, karena manisnya madu ya, enak. Lupa sama harimau di atas sedang menanti, ya Allah. Lupa sama ular di dasar sumur, lupa dengan tikus hitam dan tikus putih. Apa maknanya kata ulama? Apa makna harimau orang tua kami? Itu makna malaikat maut orang-orang tua kami. Ingat dalam riwayat disebutkan satu hari tidak kurang malaikat maut melihat kita. Semua kita ini termasuk saya. Dilihat tidak kurang dari 70 kali. Subhanallah. Tengok, wah, cik mangan lagi. Terus cik yang ladang lagi. Belok lagi, cik turu lagi. 70 kali nggak kurang orang tua kami. Kita kadang-kadang ingat mati sekalipun nggak ada ya. Dasarnya ya Allah. Malaikat maut mengintai kita 70 kali. Kadang-kadang ada orang ingat mati sekalipun nggak. Ya Allah, itu mahalnya hidayah orang-orang kami. Hidayah itu mahal loh Bapak Ibu. Iya, mahal. Ada orang ngomong ini, alah, koneksi untuk hidayah kan gelap dewi. Hidayah itu diusahakan. Kayak rezeki kita usaha. Rezeki yang berikan siapa? Allah. Tapi kita ada usaha. Hidayah yang ngasih Allah, tapi ada usaha loh. Ada pingin baik, pingin datangi orang-orang baik, berkumpul sama orang-orang baik, baru dijadikan orang baik. Kones teko hidayah kan iso raku dewi loh. Kok nek wis tuwek kan iso loh. Ya kan sampe tua. Kalau iso apa? Alang kok nek sementas kabeh anake men tenang. Ya Allah, nanti udah anaknya udah nikah semua, gantian sibuk kena penyakit. Jalan kena encok, pinggangnya kumat, kena asam urat, payah ibadah, nggak ada onten. Apa kata Habib Abu Bakar bin Salim Ba'alawi? La turji fi'la salihati ila ghadin. Jangan kau tunda perbuatan baik sampai besok, gak usah. Besok lah, minggu ngarep lah, bulan depan lah, tahun depan lah, nanti. Jangan orang untuk kami. Kenapa kata beliau? La'alli ya'ti dan memang besok datang, lusa datang, minggu depan datang, bulan depan datang. Wa anta fil lahdi, engkau sudah berada di liang lahatnya Allah Subhanahu. Bahkan ada satu khobar, satu hadis. Orang untuk kami, kebanyakan jeritan ahli surga, mohon maaf, kebanyakan jeritan ahli neraka, aksarusyahi ahli nar. Dalam riwayat disebutkan kebanyakan aksarusyahi ahli nar,
kebanyakan orang jerit di neraka. Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Minat aswif. Dan nantilah, engkaulah, nantilah, engkaulah, nanti. Belum sempat beramal dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit orang-orang kami sebengi jam 9:30 sebentar karena besok Isra wal Mi'raj. Sedikit kita bahas tentang Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj itu orang-orang tua kami satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang spektakuler. Bahkan dalam kitab dijelaskan, orang kalau tidak meyakini adanya Isra, hukumnya kafir. Hadirin. Wah, ini Isra itu. Mana ini Isra? Hati-hati, karena Isra ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Berarti kalau orang nggak percaya sama Isra, nggak percaya sama Al-Quran, nggak boleh orang-orang itu kami. Makanya saya sering makan bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Kalau seluruh silakan, main-main silakan, tapi jangan seluruh untuk agama gitu. Yang ada kaitan-kaitan sama agama jangan. Alah, nggak apa-apa, nggak sembahyang. Aku masuk ke surga ambil artis-artis. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh itu. Dalam kitab tauhid bahaya. Main kenapa baik? Aku payah cetuk artis nang dunia ini. Main besok nang rakoi cetuk ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pikirnya di dunia, di neraka kayak di dunia. Nengok artis seneng gitu. Ya. Gak usahlah jauh-jauh Bapak Ibu. Kena barapi, kena mowo kata Jawa, orang Jawa. Kepijak mowo, kepijak barapi sedikit jurit nonton kemana. Wah, gak ingat apa-apa, ini mana neraka. Yang dalam riwayat disebutkan, sebagaimana Ustaz Iqbal sampaikan, penghuni neraka siksanya paling ringan. Siksa orang neraka, siksa orang yang di neraka paling ringan. Paling ringan siksa orang dalam neraka, paling ringan nih, paling enaknya orang di neraka, lauwutiat, diletakkan, dipakaikan sendal, Bu, Pak, sendal dari neraka, begitu dipakai, puas, melepuh otaknya, ya Allah, itu paling ringan, paling entengnya itu paling ringannya. Begitu masuk neraka, pakai sendal, pakai puas. Itu siksa paling ringan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam Quran. Lau nudijat junuduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Kok dibakar, disiksa di neraka, dibakar, disiksa dalam neraka, hancur, kulitnya hancur, habis, hancur. Lau nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang baru lagi, hidup lagi, hancur lagi, disiksa lagi, mati, hancur, bangkitkan lagi, siksa lagi. Sampai kapan? Liyadukul adab, sampai dosa-dosanya habis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh seloroh-seloroh untuk agama, jangan. Alah, nggak apa-apa lah kok neraka dodolan es. Astagfirullahaladzim, dodolan es. Ya Allah, pikirnya kayak MTQ, dodolan es laris. Ya Allah, di neraka. Nggak boleh orang kami. Ini bisa membahayakan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra wal Mi'raj itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang kami dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Ya. Awal ayat Allah menggunakan lafaz subhana. Kalimat tasbih subhana.
Ulama-ulama tafsir menjelaskan, kalau ayat awalnya pakai subhana, pasti setelah ini hebat. Setelah itu luar biasa. Setiap ayat kalau diawali subhana, pasti setelah itu sesuatu yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Pasti sesuatu yang luar biasa. Tengok di surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Bu, mintanya kalau wirid Yasin, Bu, minimal lah dihafal entah seminggu satu ayat, 2 minggu satu ayat. Kalau wiridnya sudah 4 tahun 5 tahun, insya Allah hafal, karena Yasin cuma 83 ayat. Ada kemauan, ada 1000 jalan. Saya punya buku orang-orang itu kami. Nenek-nenek mohon maaf, 60 tahun bisa jadi hafiz Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada kemauan, ada 1000 jalan, satu ayat, tapi disimakkan. Jangan ngapal-ngapal dewe, ngapal-ngapal dewe, asik aja, wah, dilibah saja panjang pendeknya. Disimakkan 1 minggu 1 ayat, 1 bulan 4 minggu dapat 4 ayat. Aku pingin, kata Nabi, Yasin itu berada di hati-hati umatku, karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Ini amalan hebat nih orang-orang tuh kami, jangan pernah tinggal Yasin, Bapak Ibu. Kita nggak punya amalan apa-apa, Yasin tuh hebat, luar biasa itu. Man qara'a Yasin fi sadrin nahar. Siapa yang baca Yasin di pagi hari, qudiyat hawaijuhu, semua hajatnya dipenuhi Allah. Pakai Yasin. Ada keperluan, pakai Yasin. Ada hajat, baca Yasin. Siapa yang baca Yasin di malam hari, kalau dia mati di malam itu, karena mata syahidan, matinya disebut sebagai mati syahid. Luar biasa, jangan pernah tinggal orang-orang itu kami. Nah, hadirin mungkin Allah Ta'ala dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Yang bisa menciptakan berpasang-pasangan itu cuma Allah, orang-orang itu kami. Nggak, yang lain nggak bisa. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada tinggi, ada rendah. Ada putih, ada hitam. Berpasang-pasangan. Kalau manusia nggak beda. Ada mobil, Bu. Mobil kijang jantan. Nggak pernah ada mobil kijang betina. Sampai sekarang nggak ada. Yang ada cuma mobil kijang jantan. Mana ada mobil kijang betina? Nggak ada. Kalau bisa buat berpasang-pasangan hanya Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, termasuk Isra wal Mi'raj, di awalnya Allah sudah mengucapkan menggunakan kalimat Subhanalladzi, Maha suci Allah. Berarti ini kejadiannya luar biasa ini, bukan yang biasa-biasa. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan hambanya, memperjalankan asra. Berarti, Bu, bukan Nabi yang pergi sendiri, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi kalau kejadiannya luar biasa, ya itu wajar saja, karena yang memperjalankan Allah Subhanahu. Kalau Nabi nggak mungkin. Kalau Nabi sendiri berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit, turun lagi, nggak mungkin. Kalau Nabi yang berangkat sendiri, tapi asra, Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Bu, contoh. Ini contoh untuk memudahkan pemahaman. Bentar lagi nak. Contoh. Ini direkam, nak. Ini sejarah ini. Biar tahu kayak mana Isra wal Mi'raj tuh. Jadi jangan sekedar perayaan Isra Mi'raj bubar. Didengarkan, nak. Ini sejarah ini. Nah, contoh Bu, Pak. Ada, Pak. Saya mau berangkat ke Medan. Saya berangkat ke Medan. Kalau dari sini ke Medan kurang lebih 4 atau 5 jam, atau sekarang 3 atau 4 jam. 4 jam lah kurang lebih ke Medan. Dah. Setelah saya 4 jam berangkat ke Medan, urusan 1 jam, 5 jam, balik 9 jam balik saya kemari. Waktu saya pakai baju tadi, ada semut
di kantong saya ada semut. Semutnya di kantong saya. Saya bawa ke Medan, urusan di Medan, balik saya ke Medan 9 jam PP dari Kisaran ke Medan. Begitu saya pulang, dia keluar dari baju saya, cerita sama kawan-kawan, weh para kawan-kawanku semut-semut, rakyat-rakyatku, aku barusan dari Medan. Hah? Teko Medan gue, kapan? 9 jam yang lalu. Wah, mana mungkin? Mustahil, orang semut kecil jalan mungkin ke Medan PP 9 jam, mustahil. Kalau semut ya jalan sendiri. Tapi kalau di baju saya mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin. Makanya dulu Abu Lahab itu, Abu Jahal dan abu-abu dapur, abu-abu yang lain tuh, abu-abu yang lain tuh, itu memahami Isra Mi'raj dari kacamata dunia. Mana mungkin Nabi berangkat dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, kurang lebih 3 atau 4 jam orang-orang kan. Dan kita ngurus sholat kurang lebih 3 atau 4 jam. Mana mungkin? Kalau Nabi yang berangkat nggak mungkin, mustahil. Tapi asroh Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, dengan hambanya. Ulama-ulama kita mengatakan kenapa nggak pakai bi Muhammad, langsung sebut nama Muhammad aja kenapa? Subhanalladzi asra bi Muhammadin, enggak. Tapi Allah menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi. Yang pertama orang-orang tua kami, abdun itu hamba. Hamba itu yang disebut hamba itu ada ruh, ada jasad. Ruhnya ada, jasadnya juga ada. Kalau jasad nggak ada ruh, namanya mayat. Yang disebut hamba itu ada ruh, ada. Ini menunjukkan kalau Nabi itu Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasad. Mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian ustadz nyampaikan Isra Mi'raj itu pakai mimpi. Salah. Itu cuma Nabi mimpi. Kalau mimpi nggak ada orang yang protes. Loh, kalau saya bisa deh, ibu-ibu, bapak-bapak, aku mambengi mimpi. Oh Ustaz, mimpi aku tuh sampai Masjidil Aqsa. Oh, orang? Oh iyalah jenenge kowe. Mimpi namanya mimpi, bisa-bisa aja. Kenapa orang menolak? Kenapa orang mengingkari? Karena Nabi Isra wal Mi'raj dengan ruh dan dengan jasadnya. Ini yang pertama orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan abdihi itu makom paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oh saya juga hamba Allah Pak Ustaz. Siapa yang ngomong kita hamba Allah? Ya saya. Kita yang masih ngomong Allah sudah nanti kita sebagai hamba belum? Belum. Orang kalau ngaku mandi, aku kenal dia presiden loh. Pak Prabowo kenal aku. Biar bareng. Pak Prabowo kenal sama kita. Oh belum tentu. Orang ngaku bisa-bisa aja. Wah saya kenal, saya hamba Allah. Tapi Nabi bukan mengaku. Nabi diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, di malam hari ya, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang belum pernah ke sana, mudah-mudahan diberi rezeki mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sampai ke tanah haram, amin. Bisa melihat Masjidil Haram, amin. Bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Niat aja Bapak Ibu, niat yang bagus. Kalaupun nggak tersamping, belum sempat ke sana, sudah wafat, sudah dapat pahala niat insyaallah. Saya pun dulu orang-orang itu kami waktu di Darussalam itu ada kitab selawat Dalailul Khairat. Di salah satu poin doanya itu, ya Allah, jangan kau wafatkan aku sebelum aku lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, aku haji atau umroh ya Allah. Doa. Akhirnya di tahun 2019 dengan rezeki Allah nggak ada, saya nggak punya duit. Kalau ngajar-ngajar begini, ya lillahi ta'ala lah.
Kita bukan cari dunia orang-orang itu kami. 1 bulan Bapak Ibu, anak-anak santri kita cuma bayar 400.000 orang itu. Saya minta 400.000. 1 bulan tuh makan 3 kali 400.000. Iya, saya nggak bohong. Uang masuk saya cuma minta 500.000, nggak macam-macam. Karena saya niatnya bukan untuk apa-apa, untuk bantu agamanya Allah Subhanahu. Dipikir-pikir kurang, mana cukup 4.000 sebulan, 1 hari makan 3 kali. Tapi saya yakin, intan surullah yansurkum. Kalau kita bantu agama Allah, pasti dibantu Allah. Wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa membantu hambanya kalau hambanya membantu saudara-saudaranya. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan izin Allah berangkat orang. Niat Bu, niat. Makanya kan saya sampaikan dalam hadis, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Bukan maksudnya kita niat aja nggak beramal, bukan begitu memahaminya. Maksudnya kalau amal ya ini yang bisa kita buat. Sedekah kita ngerti lah kita masing-masing. Sholat kita paham lah kita. Ibadah kita ngerti lah kita. Tapi kalau niat Bu, Pak, bisa lebih dari itu lagi. Itu kita nggak punya duit, tapi niat bisa ke sana. Mudah-mudahan disampaikan Allah ke sana. Amin. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Dah. Tujuan Isra wal Mi'raj, mohon maaf, itu bukan untuk menerima perintah sholat. Bukan itu tujuannya. Perintah sholat itu hadiah daripada Allah, bonus. Tapi tujuan dan maksud Allah Isra wal Mi'raj bukan untuk menerima perintah sholat, bukan. Perintah sholat itu hadiah dan bonus daripada apa tujuan utama Nabi di Isra wal Mi'raj? Tengok dia tadi, linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi maksud dan tujuan utama Nabi Isra wal Mi'raj itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Makanya dalam kitab sedikit Bu, nanti nggak habis kita bahas di pertemuan berikutnya karena panjang tentang Isra Mi'raj ini. Dalam kitab Hasyiah Ahmad Dardir itu banyak kejadian-kejadian orang tua kami ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Yang pertama, sedikit lagi, bentar lagi Bu, kita harian Bu, Pak, tahan Pak ya, bentar lagi ya. Yang pertama, orang-orang kami, kejadian ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi sholat di Thaibah, satu tempat, dibawa oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sholat di sini. Nabi sholat, kata malaikat Jibril, ini ya Rasul, ini Thaibah Madinah. Nanti kau tinggal di sini ya Rasulullah. Nah, dan kuburmu juga di sini, di Madinah al Munawwarah. Makanya kalau tola'al badru alaina, itu ucapan sahabat ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Sahabat semuanya berdiri. Makanya kalau mahal qiyam berdiri. Kadang-kadang orang nggak paham, ngadikku ngopo sih, kok ngadik. Orang kalau datang apa, datang camat, datang bupati, lagi duduk berdiri. Baik, camat datang, Pak Kadis datang, camat datang, bupati datang, ya silakan, nggak apa-apa. Karena kita diperintahkan Nabi untuk memuliakan pimpinan kita. Qumu ila sayyidikum. Kalau memuliakan boleh. Presiden datang, oh berdiri. Itu satu tanda penghormatan. Makanya ini bukan cuma pemimpin dunia dan akhirat. Maka semua sahabat berdiri. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Tala'al badru, setelah datanglah bulan purnama. Orang Arab kalau bilang sesuatu yang indah itu bulan purnama. Orang Indonesia begitu, wajahmu bagaikan bulan purnama. Kan gitu. Dulu Bu, bapakmu masih muda Bu,
Pucuk wajahmu bagaikan bulan purnama, alismu seperti semut beriringan. Dulu bapak, dulu. Wih, hidungmu seperti paruh burung gagak. Wah, bibirmu seperti pinang dibelah dua. Wah, dagumu seperti lebah bergantung. Wah, gigimu seperti biji mentimun berbaris. Pipimu seperti pau di layang. Wah, dulu masih pacaran yang sekarang peang, yang juga cuma peang. Astagfirullahaladzim. Saya sering sampaikan bapak-bapak, orang tua kami, sunnah manggil istri dengan panggilan yang dia senangi. Sunnah Nabi itu pak, nggak usah malu. Nanti kalau pulang tanya ibu pak, kira-kira mau dipanggil apa sukanya? Tanya ibu-ibu. Nah, panggil sayang lah bang. Panggil sayang. Ya. Kalau badan, mohon maaf badannya gendut orang tua kami. Coba kulkas. Jangan kulkas, gak boleh menghina. Saya mau sesi dan montok. Datang gitu. Sunnah. Pakai panggilan yang disenangi sama istri. Boleh. Makanya orang-orang tua kami, mohon maaf. Waktu kawan-kawan saya di Yaman, orang tadi di Yaman tuh bu, gak ada perempuan di pasar tuh jarang jumpa, yang buka aurat hampir gak ada, banyak yang pakai cadar. Kadang-kadang orang kalau nggak ngerti cadar, loh di mana-mana udah biasa cadar. Kan saya bilang kalau cadar dalilnya Al-Ahzab ayat 59. Kalau ibu-ibu yang nampak muka, An-Nur ayat 21. Ada dalilnya. Kalau yang nampak wajah itu surah An-Nur ayat 21. Itu jadi terjemahan Quran. Kalau yang pakai cadar dalilnya surat Al-Ahzab ayat 59, ada dalilnya. Wah ini Islam baris keras loh. Di kitab, di Quran tengok. Nanti yang punya terjemahan Quran Departemen Agama ya bu, Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ulurkanlah jilbabmu. Coba lihat di catatan kakinya. Itu di terjemahan Qurannya. Tengok catatan kaki di bawah. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang menutup kepala, wajah dan dada. Jadi apa tuh? Cadar ada dalilnya. Islam baris keras enggak. Ibu kalau pernah coba tanya ibu-ibu yang pakai cadar nih, ada mau pernah diajari cara buat belum ada? Mana ada? Enggak. Kalau yang pakai nampak wajahnya surah An-Nur ayat 21. Dua ada dalilnya. Jangan saling menyalahkan. Jangan ikut orang-orang luar sana. Islam baris keras. Enggak, orang-orang tuh kami di Yaman bu, hampir enggak ada orang yang buka aurat. Tapi mohon maaf kata kawan saya ini, waktu ke sana tuh banyak baju seksi. Loh, ini yang pakai siapa? Tapi kalau keluar pakai cadar, pakai baju gombor, kok banyak baju seksi? Ditanya, lihada. Ini untuk siapa? Oh, kalau perempuan kami, kalau keluar rumah kayak gubuk berjalan. Orang nengoknya nggak selera. Kalau keluar rumah, kayak gubuk berjalan, orang nggak selera nengoknya. Tapi kalau di rumah, wah, servis habis semuanya. Bapaknya senyum-senyum ini. Wah. Ini memang begitu. Mohon maaf, bu. Sebetulnya dan ibu untuk bapak. Kecantikan istri itu untuk suaminya. Ini ngomong. Kalau nggak bau presker, bau obat kuyuh. Astagfirullahaladzim. Cuma dua tuh. Presker obat kuyuh. Tempel obat kuyuh deh. Ya Allah, Robi pakai baju kaos Golkar yang udah koyak-koyak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau mau kondangan keluar, wah, sejam dan nggak habis-habis. Ganti baju lagi.
ganti baju lagi. Jadi dibuat ini baju ini kasih warna merah sedikit, warna kuning, warna biru. Nengok mukanya tengok lampu lalu lintas ya. Ya Allah, dikorek ini krok alis. Nggak boleh, haram merubah ciptaan Allah. Nggak boleh bu, nggak usah kerik alis. Krok ngasih alis buatan, biar hitam nampak mantap. Nggak boleh bu, haram hukumnya. Kerik ini, berangkat kondangan, rupanya hujan. Kena hujan, dia genruwo hari ini. Nggak boleh. Udah bu, syukuri apa yang ada. Iya. Ini kalau monap. Kadang-kadang udah tua pak, udah tua. Bandanya ya Allah, ya Rabbi. Kalau gadis dandan orang masih udah tua, bandanya ya Allah. Monap. Jangankan orang, kucing mau muka. Udah tua dandan. Ya Allah, syukuri ada yang nggak usah bu. Bapak nggak usah khawatir pak. Ini perempuanmu, nisa'ud dunia, nisa'ul jannah min nisa'id dunia. Nanti perempuan di surga yang berasal dari dunia. Kalau bidadari kan memang tercipta di surga, tapi perempuan surga yang dari dunia afdalu minal huril ain, lebih utama dari ratunya bidadari harimunya. Ibu-ibu lebih cantik dari bidadari. Ibu-ibu jadi ratu bidadari kapan? Nanti, sekarang belum. Nggak usah khawatir. Makanya tengok di doa kalau orang wafat meninggal dunia. Kalau yang meninggal istrinya apa? Tengok doanya. Wa abdilhu daron khair, wa abdilhu daron khairon min darihi. Ya Allah, gantilah ya Allah kampung yang lebih baik daripada kampungnya. Wa zaujan khairan min, gantilah istri yang lebih baik daripada istrinya. Itu penjelasan ulama, bukan istrinya diganti, bukan. Iya, istrinya tetap itu juga. Tengok di surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka. Ini kalau saya cerita gini Bapak Ibu, banyak bapak-bapak. Jadi Pak Ustaz, istri kita di akhirat di surga, istri kita di dunia. Iya Pak. Waduh, kenapa Pak? Dia lagi. Astagfirullahaladzim. Udah selesai tuh Pak dadanya. Jangan gitu Pak. Dia lagi. Enggak, memang orangnya dia, tapi sifat-sifat yang buruk itu diganti Allah. Baik sifat zahirnya atau sifat batinnya. Jadi syukur aja Bu, nggak usah rubah, nggak usah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah orang-orang kami nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah kurang lebih tinggal 3 atau 4 pertemuan lagi nih orang-orang kami. Karena sudah akhir Rajab ini. Sa'ban kan 4 minggu, 4 ahad. Jadi kurang lebih 5 atau 4 pertemuan lagi masuk bulan suci Ramadan. Kita usahakan kalau nggak ada uzur kita hadir, bukan karena sayanya, enggak, karena kemudian di majelis ini disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebetulnya kurang enak badan tadi, saya keluar muntah-muntah di rumah. Ya, cuma ya Allah dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah semangat, sehat, semangat lagi gitu. Karena kemudian Nabi Muhammad SAW ini yang jadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semua hajat dan niat kita diterima di hadapan Allah. Amin. Yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun masih ada sebagai pengampunan dosa di hadapan Allah, ya Allah, yang punya orang tua yang masih hidup disehatkan ya Allah, panjangkan umur dalam ketaatan. Ya Allah, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya sebagai jurang-jurang api nerakamu ya Allah. Ya Allah, sampaikan pahala kami dalam dulu majelis ini ya Allah, pahala sedekah kami di malam hari ini ya Allah. Sampaikan ke kubur orang tua kami yang sudah
jadi rahmat kuburnya ya Allah. Ya Allah, yang kami punya masalah ya Allah, selesaikan masalah kami ya Allah. Yang kami banyak hutang ya Allah, selesaikan hutang kami ya Allah. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa sebentar orang tua kami. Alhamdulillahirabbil alamin.